Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada saya dengan keadaan sehat walafiat untuk bisa mengerjakan hasil penelitian saya, yaitu berjudul tentang perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ahmad Saleh, NIM B1A121005, yang dimana tugas ini yang berjudul tentang metodologi penelitian kualitatif, ya, kelas A. Ya, baik. Yang pertama itu bab 1 latar belakang. Nah, di sini pada bab 1 latar belakangnya itu yang saya kasih masuk pertama itu perguruan tinggi sebagai titik tertinggi dari tingkat pendidikan formal di mana mahasiswa akan mempersiapkan kemampuannya sebelum masuk dalam kehidupan nyata secara prosedural. Kemampuan dan kesiapan mahasiswa akan diuji dengan tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, yang dimana skripsi ini merupakan bukti integritas mahasiswa sebagai wujud implementasi ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi. Selain itu, skripsi sebagai karya tertinggi mahasiswa, ya, sastra S1 yang melibatkan rasa dan karsa serta kemampuan intelijen dan emosional. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa dituntut eh, tidak hanya memahami teori dan memiliki metode penelitian yang tetap, tetapi juga kemampuan untuk menulis secara ilmiah. Ya, selanjutnya itu Universitas Halo Oleh adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Pada semester akhir, mahasiswa di Universitas Halo Oleo diberikan tugas untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana. Perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo ini merupakan refleksi dari dedikasi, ketekunan, dan komitmen mereka terhadap pendidikan dan penelitian. Ya, dalam menyelesaikan skripsi, mahasiswa semester akhir di Universitas Halo Oleo menunjukkan tingkat kemandirian, ya, di mana tingkat kemandirian yang tertinggi. Mahasiswa yang juga berinteraksi dengan dosen pembimbing secara teratur untuk mendapatkan panduan dan masukan yang berharga dalam pengembangan skripsi mereka. Selain itu, mahasiswa semester akhir di Universitas Halo Oleo cenderung memiliki waktu manajemen yang baik. Mereka mengatur jadwal studi penelitian dan menulis skripsi secara efisien untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya itu yang dimana hal ini sesuai dengan observasi penulis bahwa mahasiswa yang cenderung menempuh tugas akhir skripsi banyak menemui berbagai macam persoalan atau masalah yang berakibat dengan keterlambatan penyelesaian tugas akhir skripsi. Ya, permasalahan tersebut tidak hanya menguji kecerdasan, ya, intelektual mahasiswa, namun juga menguji kecerdasan emosional mahasiswa. Dengan adanya kondisi seperti ini, bimbingan skripsi adalah metode yang tepat untuk mencapai hasil maksimal dan berkualitas dari penelitian ini. Penelitian ilmiah mahasiswa, interaksi dosen pembimbing dengan mahasiswa dalam bimbingan skripsi juga memerlukan peranan komunikasi yang tepat, ya, yang dimana eh, yang dapat mempengaruhi kognitif, efektif, dan perilaku mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Peran dosen pembimbing diharapkan mampu mengurangi permasalahan yang akan dialami mahasiswa. Ya, selanjutnya itu kita masuk pada rumusan masalah. Yang saya angkat dalam rumusan masalah ini seperti apa saja perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian yang saya angkut adalah untuk mengetahui perilaku-perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo.
Ya, selanjutnya itu ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo. Adapun kajian teori, yang pertama itu ada konsep perilaku. Ya, konsep perilaku yang saya angkat itu pengertian perilaku, yang di mana perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling tidak dirasakan. Ya, perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman ya, serta interaksi manusia lingkungan terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ya, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yang dimana saya angkat menurut teori Lawrence Green dan kawan-kawannya itu yang seperti pertama saya angkat faktor predisposisi, ya, eh, faktor penguat. Ya, itu saja. Selanjutnya itu ada konsep skripsi. Ya, yang dimana konsep skripsi ini, skripsi adalah tulisan ilmiah yang mengangkat sebuah topik yang bersangkutan dengan jurusan yang diambil. Ya, skripsi adalah salah satu syarat harus dipenuhi ya sebagai untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Yang penelitian sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi merupakan bentuk pembelajaran di pendidikan tingkat tinggi. Sebelumnya menyelesaikan pendidikan S1, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Ya, selanjutnya itu ada karakteristik skripsi, yang dimana karakteristik yang saya ambil ya seperti merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitian. Laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terhadap salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya ya serta dalam bidang pendidikan karya ilmiah ini ditunjukkan untuk eksplorasi pemecahan masalah pendidikan. Selanjutnya itu dalam bidang non pendidikan karya ilmiah ditunjukkan untuk pemecahan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Selanjutnya itu ada mahasiswa semester akhir dalam kajian teori. Mahasiswa semester akhir ini juga merupakan sebutan bagi mahasiswa yang akan segera lulus dari bangku perkuliahan. Mahasiswa semester akhir berada dalam kategori tingkatan perkembangan dewasa awal, di mana dewasa ini berlangsung pada usia 20 tahun hingga 30 tahun dan memiliki tugas perkembangan yang harus dijalani. Salah satu tugas perkembangan dan mahasiswa tingkat akhir adalah mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Ya, selanjutnya itu ada permasalahan mahasiswa yang saya katakan dalam permasalahan mahasiswa tadi dalam penulis skripsi ini mungkin yang saya ambil menurut ahli Damono 2005 mengatakan permasalahan yang biasanya dihadapi mahasiswa dalam proses penulisan skripsi diantaranya kesulitan mencari literatur, dana yang terbatas, tidak terbiasa menulis dalam arti menulis karya ilmiah, kurang terbiasa dengan sistem kerja terjadwal, dengan pengaturan waktu sedemikian ketat, dan masalah dengan dosen pembimbing skripsi. Ya, banyak kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut dikarenakan mahasiswa tidak mempunyai kemampuan dalam tulis menulis, adanya kemampuan akademis yang kurang memadai, serta kurang adanya ketarikan mahasiswa dalam penelitian sehingga kesulitan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan stres, rendah diri, frustasi, kehilangan motivasi, menunda penyusunan skripsi, dan bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsinya. Itulah dalam permasalahan mahasiswa dalam penulisan skripsi. Ya, selanjutnya itu ada kerangka pikir yang saya kasih masuk kerangka pikir. Kita melihat pada peta konsepnya itu perilaku mahasiswa yang menuju ke sikap, ada penyelesaian skripsi, ada analisis deskripsi kualitatif dan kesimpulan saran. Ya, selanjutnya itu
metodologi penelitian ya, yang dimana metodologi penelitian yang pertama ini yang saya angkat adalah paradigma penelitian yang dimana dalam paradigma penelitian yang dapat digunakan untuk memahami perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo ya, adalah paradigma perilaku atau paradigma sosial kognitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa tersebut meliputi motivasi, keyakinan diri, dan efikasi diri ke lingkungan sosial pengalaman sebelumnya, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi. Pendekatan individual dan pemahaman yang holistik diperlukan untuk memahami perilaku mahasiswa secara lebih mendalam. Selanjutnya itu dalam metode penelitian saya, teknik pemilihan informan yang dimana dalam penelitian kualitatif ini informan berperan untuk memberitahu dan menjelaskan apa yang terjadi ya, menjelaskan bahwa penelitian tidak sekedar memberikan jawaban ya dan tidak dalam menjawab suatu pertanyaan diajukan, melainkan informan dapat melakukan penjelasan secara rinci terkait suatu kejadian atau peristiwa tersebut tertentu. Ya, informan yang dipilih mewakili berbagai latar belakang dan pengalaman mahasiswa di program studi pembangunan, khususnya jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Kriteria pemilihan informan mencangkup mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian skripsi dan menghadapi permasalahan dalam penyelesaian skripsi. Tujuannya ini dari pemilihan informan itu untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi di program studi pembangunan. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya ambil itu ada digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, observasi, studi kasus, dan dokumentasi. Ya, selanjutnya itu ada teknik analisis data yang dimana teknik analisis data itu merujuk pada metode dan prosedur yang digunakan untuk mengelola, memeriksa, mengorganisir, dan memahami data yang dikumpulkan dalam konteks penelitian atau studi. Tujuannya itu untuk teknik analisis data adalah untuk menghasilkan informasi yang bermakna, mengidentifikasi pada pola atau temuan dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Ya, selanjutnya itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini dapat digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ya, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Selanjutnya itu ada waktu dan lokasi penelitian. Ya, waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada bulan April. Ya, pada bulan April kemarin saya eh, sudah mungkin eh, saya akan mau mengambil dalam metode penelitian saya ini ya pada bulan April kemarin ya, eh, pastinya lokasinya itu ada di penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di jurusan saya. Ya, selanjutnya itu ada subjek penelitian yang dimana subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian ya. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester akhir menjadi informan utama. Penelitian akan melakukan pengumpulan data dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Subjek penelitian ini adalah satu mahasiswa semester akhir yang sedang menempuh tugas akhir skripsi yang diantaranya ya. Eh, Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama itu ada gambaran umum Universitas Halo Oleo ya. Selanjutnya itu hasil wawancara perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Halo Oleo ya. Selanjutnya itu dalam pembahasannya perilaku yang pertama perilaku mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi. Yang kedua itu perilaku dalam memilih judul skripsi.
Nah, yang ketiga itu perilaku dalam proses mengerjakan skripsi, dan terakhir itu perilaku mahasiswa saat konsultasi dengan dosen pembimbing. Baik, itulah hasil penelitian yang saya akan mungkin saya ambil ya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.